Pemirsa, kesehatan mental sangat penting diperhatikan di masa sekarang, tak terkecuali pula bagi anak-anak. Membentuk kesehatan mental anak, terutama saat ia berada pada periode emas atau golden age, ini bisa menjadi fondasi kokoh ke depan dalam tumbuh kembang anak. Selain asupan makanan yang bergizi, pada masa golden age, anak-anak juga perlu asupan mental yang baik. Ya, ini asupan mental menjadi salah satu yang jadi concern juga belakangan ya. Dan untuk membahasnya, kita akan berbincang langsung bersama dengan educator parenting, ada Edi Wiono atau yang akrab disapa dengan Ayah Edi, dan juga psikolog Joyce Manurung. Kita langsung sapa, dan nanti Anda juga bisa berpartisipasi pemirsa dalam dialog ini di nomor telepon 021 583 99100. Ya. Kita langsung sapa, selamat pagi Ayah Edi, selamat pagi Mbak Joyce. Selamat pagi, apa kabar? Kabar baik, salam kabar sehat. baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Ayah Edi dan juga Mbak Joyce. Langsung saja ini, mungkin saya pertama mau ke Ayah Edi dulu, terkait dengan seberapa pentingnya sih penanganan atau kemudian apa ya, bisa memberikan asupan mental yang baik terhadap anak-anak, terutama di golden age atau di usia emas. Ya, kebetulan saya punya sekolah TK ya. TK, itu saya mulai dari TK kecil sampai TK besar. Saya melihat bahwa apabila kita berhasil membentuk mental sampai dengan TKB atau ketika mereka sudah berusia kelas 1 SD, maka selanjutnya mereka akan sangat stabil sekali dari semua sisi, baik secara emosional, kemudian karakter, dan sebagainya. Jadi kata kuncinya kalau di sekolah saya itu adalah mental dulu baru belajar. Jadi belajar itu belakangan, setelah mentalnya terbentuk. Kalau belum terbentuk, maka fokus kita tetap ke mental. Dan pada saat membentuk mental ini, tidak hanya kita, para guru, tapi kita melibatkan orang tua. Bahkan kami mengajak orang tua untuk wajib ikut parenting, dan kalau orang tua menyebutnya nggak cuma anak, tapi orang tuanya juga harus bersekolah. Begitu kira-kira. Nah, kalau untuk golden age-nya ini sendiri, yang dimaksud golden age masuk kategori ini usia berapa sampai berapa sih Ayah Edi sebenarnya? Kalau secara umum golden age ya, golden age period itu adalah kalau yang saya pahami itu sampai usia TKB, golden age ya. Tapi kalau saya sendiri punya konsep golden age itu sampai SMA. Makanya saya bercita-cita untuk sekolah saya sampai SMA. Karena kalau SMA itu sudah jadi dan stable mentalnya, maka nanti ketika kuliah dia punya jati diri yang sangat kuat sekali dan jelas. Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah berubah. Itu kategori golden age bagi saya. Jadi ada golden age secara umum itu adalah sampai usia TKB, tapi bagi saya sendiri, saya pastikan bahwa saya belum bisa mengatakan atau belum bisa melepas seorang anak untuk memiliki jati diri yang kuat sampai dia berusia SMA. Baik, golden age sampai TKB, ini kita harus benar-benar pantau gitu ya. Nah, Ayah Edi sebagai educator parenting nih, kita lihat tadi juga Ayah Edi katakan bahwa sebelum anak-anak belajar, paling nomor satu adalah mentalnya dulu disiapkan. Nah, sebagai orang tua, seperti apa sih harusnya orang tua ini mengajarkan atau membuat mental yang sehat terhadap anak? Mental itu punya indikator. Kalau kami waktu masih aktif di sekolah gitu, melihat bahwa mental itu punya indikator. Jadi ketika anak-anak masuk ke TK kami, pertama yang kami amati adalah indikator mental yang dia miliki. Jadi dia membawa sisi mental dan karakter itu dari rumah. Nah, tiap anak ini kalau berkumpul di satu tempat, terutama siswa kami yang baru, siswi kami yang baru, itu bermacam-macam karakter mental yang ditampilkan di sekolah. Nah, dari situ kita akan mengamati kemudian mencatat. Kalau kira-kira karakter yang keluar seperti ini, itu kira-kira pembentukan mental di rumahnya seperti apa. Jadi kita melakukan proses telusur dan pencatatan pada setiap anak. Sampai akhirnya kita bisa membuat analisa, kemudian kesimpulan, dan berikutnya langkah kita adalah mengajak orang tuanya untuk mengetahui masalah mental yang dihadapi oleh anaknya. Nah, dari situ baru satu persatu kami melakukan pembimbingan. Pembimbingannya dilakukan melalui dua cara. Yang pertama parenting para orang tua secara umum, kemudian konseling pribadi terhadap masing-masing orang tua. Jadi kami akan menuntun setiap orang tua untuk melakukan perubahan melalui dirinya sendiri, ya, melalui dirinya sendiri. Karena prinsipnya adalah
anak itu mengikuti pola-pola yang diajarkan oleh orang tuanya. Tidak akan kita bisa merubah anak kita sampai dengan kita mau mengubah pola-pola asuh kita sendiri atau contoh yang kita berikan setiap hari di rumah. Baik, artinya pembentukan mental dari rumah ini yang kemudian menjadi indikator mental setiap anak akhirnya bisa berbeda-beda. Saya mau ke Mbak Joyce. Mbak Joyce, seperti dikatakan tadi oleh Ayah Edi, bahwasanya anak-anak ini kan sebenarnya peniru yang ulung, menirukan apa yang ditampilkan, apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Dan bahkan anak-anak mungkin tidak hanya bisa diajarkan dengan kata-kata atau bahasa verbal, tapi lebih kepada perbuatan. Nah, bagaimana sih sebenarnya sebagai orang tua untuk kemudian bisa menunjukkan mempunyai mental yang sehat, supaya nanti anak-anak ini juga punya mental yang sehat juga, Mbak Joyce? Iya, sesungguhnya sebenarnya proses belajar ini tidak hanya bagi anak, tapi juga bagi orang tua. Intinya adalah orang tua dan anak sama-sama belajar. Nah, ketika seseorang itu belajar, modal utamanya pertama adalah secara fisik dia sehat, begitu ya. Artinya tidak mengalami gangguan fisik yang bisa mengurangi atau menciptakan hambatan. Lalu yang kedua, sama-sama sehat mental, dalam artian begini, pikirannya juga bisa diarahkan secara fokus, kemudian punya minat untuk mempelajari. Karena banyak situasi orang tua minta anaknya melakukan A, B, melarang A, B. Namun yang bersangkutan tidak punya minat melakukan hal yang sama. Sehingga anak tadi, dia tidak hanya mendengar kata, tapi lebih banyak melihat secara visual. Karena itu yang paling mudah ditangkap oleh pemahaman manusia. Nah, lalu yang ketiga adalah bagaimana orang tua itu belajar memahami apa yang anak-anak inginkan, apa yang jadi kendala anak. Memang tidak mudah memahami isi kepala orang lain. Terutama anak kita, nggak banyak orang tua yang bisa paham. Dan memang otak kita nggak dirancang untuk memahami otak orang lain. Namun kita bisa mempelajari pola perilakunya. Jadi intinya di sini adalah kesediaan dan konsistensi orang tua untuk punya pola belajar bagi dirinya dan juga pola belajar bagi anaknya. Nah, ini yang diselaraskan gitu, Mas, sehingga orang tua bisa mengikuti pola belajar anak dan akhirnya dia bisa mencontohkan pola mana yang cocok dengan anaknya. Kira-kira begitu. Ya, harus ada kesediaan dari orang tua sendiri untuk mengenali anaknya, menyediakan waktu kepada anaknya. Apalagi juga kita katakan bahwa mindful atau bermain bersama anak secara mindful, secara sepenuh hati ini dibutuhkan. Apalagi waktu-waktu golden age ini ya, Mbak Joyce. Tapi seberapa porsinya sih yang harus diberikan kepada anak? Mengingat juga banyak orang tua saat ini bekerja, ibu yang bekerja dan ayahnya juga harus keluar bekerja. Seperti apa porsi untuk membaginya kepada anak? Iya. Sebelum kita bahas lebih jauh, sebenarnya menjadi orang tua itu kan bukan peran karena dia punya anak, gitu ya. Tapi orang tua adalah sebuah peran membangun sebuah generasi. Jadi bagaimana seseorang itu punya kontribusi kepada generasi berikutnya harus diawali dengan sebuah awareness. Dia sadar bahwa peran ini sudah ada dalam dirinya. Lalu yang kedua, orang tua harus belajar. Jadi belajar itu dia ikut banyak, seperti tadi Pak Edi, ikut parenting gitu ya, ikut semua kegiatan, baca buku yang terkait dengan perkembangan anak, apalagi sekarang update-nya kan banyak ya. Anak zaman dulu dengan sekarang sudah berbeda, cara berpikir dan keinginannya dan segala macam. Nah, ini perlu diupdate. Lalu yang ketiga, bagaimana orang tua bersedia untuk beradaptasi dengan pola-pola yang baru. Contoh, kalau sekarang nggak punya waktu, saya yakin tidak pernah ada orang yang tidak punya waktu. Yang ada adalah orang tua yang tidak bisa memberikan prioritas dan memberikan fokus atau minatnya kepada apa yang anak-anak ingin lakukan. Jadi ini yang orang tua mesti paham dari awal ketika menikah dan punya anak. Gitu. Oke, artinya memang ini masalah prioritas begitu ya. Waktu harus bisa diatur, tapi kembali lagi ini masalah prioritas. Tapi Mbak Joyce begini, kalau tadi masalah meniru begitu ya, tapi ada juga beberapa kesalahan. Ini mungkin kesalahan. Saya juga belum jadi orang tua, tapi saya juga banyak membaca soal ini. Banyak yang bilang katanya kalau misalnya mengatai anak dengan kamu nakal, atau melebeli anak dengan kamu nakal, negatif, kamu jahat, kamu negatif begitu, atau misalnya memukul anak, membentak anak di depan orang lain. Nah, apakah perilaku-perilaku orang tua seperti ini juga berpengaruh signifikan terhadap perkembangan mental anak? Ya. Kalau ditanya apakah, sudah pasti. Karena sebenarnya tidak ada
nilai positif dari sebuah labeling, tidak ada. Karena sesungguhnya manusia ini punya banyak sekali ciri. Jadi dia tidak hanya dikenal dengan satu label, terutama label yang negatif. Nah, untuk itu ketika seseorang disematkan sebuah label negatif, artinya dia menghayati, anak ini menghayati, oh aku ini anak nakal, aku ini anak bandel, aku ini anak kurang pintar dan sebagainya. Sehingga dalam dia menerapkan perilakunya, dia akan bawa prinsip atau mindset. Lalu yang kedua, banyak diajarkan ngomong jangan, tidak boleh dan sebagainya. Sesungguhnya ini berlaku tidak hanya pada anak, tapi pada semua manusia. Ya. Karena secara otak nih kita kalau melihat kata jangan itu ditolak. Jadi ketika anak bilang jangan dipegang, jangannya mental, yang nempel di kepalanya dipegang, dia akan pegang. Jadi orang tua perlu belajar menciptakan komunikasi begitu. Baik, harus ada pembelajaran dari orang tua bagaimana berkomunikasi dengan anak agar yang diambil atau diserap dari anak-anak juga yang positif-positifnya ya. Mbak Joyce, kita tahan dulu di Ayah Edi. Kita ada penelpon dari Mbak Aya. Selamat pagi Mbak Aya. Pagi, halo. Ya Mbak Aya. Silahkan pertanyaannya Mbak Aya. Ini kan masih masa pandemi ya. Anak-anak kita itu jarang juga bersosialisasi sama orang lain gitu. Nah, gimana caranya biar nanti kalau misalnya pandemi udah selesai, mereka ini siap bersosialisasi dengan teman-temannya gitu. Apakah ada trik khusus yang bisa ditanamkan selama mereka di Golden Age ini? Baik, pertanyaannya sudah kita dapatkan terkait dengan kesehatan mental anak di masa pandemi. Bagaimana nanti kemudian ketika sudah selesai pandemi bersosialisasi dengan teman-temannya? Seperti apa, Mbak Joyce? Yang pertama, kalau dia memang masih usia balita, karena belum bisa kemana-mana, kita bisa bermain peran, Bu. Jadi misalnya, kita berperan sebagai temannya, ya. Jadi kita menempatkan diri sebagai anak seusia dengan dia dan memainkan kegiatan yang dilakukan dengan usia tersebut. Lalu kedua, kita bisa memperlihatkan secara visual melalui film, bacaan, atau apapun yang menyiratkan bagaimana bentuk interaksi interpersonal. Nah, kita ceritakan kalau seperti ini itu gayanya begini. Lalu yang ketiga, sekarang kan udah ada zaman canggih. Memang tidak bertemu secara fisik, tapi video call, Zoom seperti ini membantu anak juga untuk melihat secara langsung ada orang di luar keluarga inti. Bagaimana ngobrol, membuka percakapan, menanggapi pendapat orang lain dan sebagainya. Lalu yang keempat, mengoptimalkan komunikasi dalam keluarga. Jadi ada storytelling, kemudian ada pillow talk misalnya sebelum tidur, dan di dalam rumah itu setiap waktu makan berkumpul terus ngobrol. Nah, itu membangun juga sebuah komunikasi yang membuat anak lebih nyaman ketemu dengan orang lain. Jadi intinya sebenarnya frekuensi dia bertemu dengan orang bisa kita substitusi melalui kita penggantian peran, kemudian contoh-contoh visual yang bisa kita ciptakan. Dua pelajaran artinya yang kita bisa dapatkan dari Mbak Joyce. Yang pertama adalah memprioritaskan waktu kita untuk anak-anak, dan kedua adalah terkait dengan mensubstitusi peran tadi ya. Dan kunci pentingnya adalah di sini komunikasi. Nanti saya juga akan tanyakan ke Mbak Joyce dan juga Ayah Edi, apa sih sebenarnya do and don'ts-nya yang harus dipahami oleh orang tua untuk kemudian bisa menjaga kesehatan mental anak-anak di masa Golden Age atau di umur Golden Age ini. Tapi kita akan bahas usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami dan masih membahas bagaimana menjaga kesehatan mental anak terutama di usia Golden Age. Saya kembali lagi ke Ayah Edi. Ayah Edi, kita sederhanakan deh untuk misalnya orang tua yang saat ini sedang menyaksikan kita, perbincangan kita saat ini, apa sih sebenarnya do and don'ts-nya yang harus orang tua pahami bersama untuk bisa menjaga kesehatan mental anak-anak terutama di situasi seperti saat ini pandemi COVID-19? Ya, begini ya, ketika saya mengajar parenting pada orang tua itu udah banyak urusan dan kemampuan mengingatnya itu tidak kuat ya. Jadi saya kasih tips yang paling sederhana adalah do and done-nya adalah pertama amati, do-nya itu amati. Jadi lakukan pengamatan terhadap apa saja yang dilakukan oleh anak kita dan apa saja yang kita tidak sukai dari anak kita. Nah kemudian don-nya itu adalah jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Menghakimi itu mengambil kesimpulan berdasarkan emosi ya.
Kira-kira seperti itu. Jadi ketika anak kita melakukan sesuatu, coba berpikir, jangan langsung bereaksi. Oke, jadi jangannya adalah menghakimi, bereaksi, menghakimi. Tapi dunia adalah mengamati. Jadi sederhana, amati, jangan hakimi. Amati, jangan hakimi, itu yang perlu ditekankan untuk orang tua bisa terus menjaga kesehatan mental anak-anaknya. Apalagi di masa Golden Age ya. Nah, kita juga sudah ada penelpon Ayah Edi dan juga Mbak Joyce. Ada Azel dari Cinere. Selamat pagi Mbak Azel. Selamat pagi. Ya, silakan Mbak Azel pertanyaannya. Oke, Ayah Edi dan Mbak Joyce, aku mau nanya nih, kebetulan anak pertama aku lagi di usia Golden Age, dia 5 tahun. Nah, kadang-kadang kalau lagi di rumah, lagi WFH, itu kadang kelepasan emosi. Nah, apakah kita misalnya bukan membentak kayak mungkin kayak, iya nanti dulu, kayak gitu. Itu apakah kita harus minta maaf saat itu juga, atau tunggu nanti setelah kita tenang dan dia juga sudah memproses emosinya, baru dibahas, maaf ya tadi mami begini-begini, atau seperti apa baiknya gitu. Karena sama sekali nggak mau sampai ada membekas di inner child mereka kan, kalau berarti mau popiku kalau ngomong kayak gini, takutnya itu akan mereka bawa sampai nanti ketika menjadi orang tua, mungkin saat mereka tumbuh dewasa. Itu gimana tipsnya? Kalau kadang-kadang kalau lagi penuh deadline terus tiba-tiba keceplosan aja gitu. Itu sih pertanyaannya. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan Ayah Edi, Mbak Joyce. Ya, siapa dulu nih? Ya, Ayah Edi mungkin boleh pertama. Baik. Baik ya, jadi begini. Saya coba praktekkan ke anak saya. Saya tuh selalu evaluasi ke anak saya. Selalu bertanya. Jadi saya nggak pernah menilai diri saya sendiri. Biarlah anak saya yang menilai saya. Saya selalu bertanya begini sama anak saya. Nah, ayah kamu baik ya? Nah, itu sering sekali. Hampir ya minimal seminggu sekali saya tanya gitu ya. Ayah kamu ini baik ya? Nah, kemudian baik dan tidak baik ini adalah indikator di mana saya harus mengubah diri. Jadi saya masukannya dari anak saya. Gitu. Nah, saya adalah orang yang secara karakter itu keras, kemudian emosional dan mudah sekali marah, gitu ya. Jadi kalau saya tidak marah itu sebenarnya adalah produk dari pelatihan selama 7 tahun. Nah, kemudian ketika saya marah, dan saya yakin setiap manusia pasti pernah marah, dan hanya gaya marahnya aja yang beda-beda. Kalau saya gaya marahnya adalah gaya lantang menegur ya. Nah, setelah itu apakah saya langsung minta maaf? Nah, ini kita harus paham bahwa manusia itu punya ego dan nggak mungkin saat dia marah mau minta maaf. Termasuk kita sendiri dan termasuk anak kita. Itu ego dasarnya manusia. Jadi ketika kita marah sudah biarlah. Itu sebuah kesalahan. Tapi kita menyadari bahwa yang tadi itu salah loh. Gitu. Nah, kemudian nanti setelah reda dua-duanya, karena nunggu pada saat dia dimarahi, egonya naik. Pada saat kita memarahi, ego kita juga naik. Pada saat itu kalau kita minta maaf, itu adalah bukan momentum yang tepat. Karena penerimaan maaf itu baru bisa pada saat ego kita kembali normal. Jadi saya tunggu, misalnya kalau paginya saya membentak, maka malamnya itu saya bilang, nah boleh nggak ayah bicara? Kamu sudah merasa nyaman nggak? Terus saya, tadi kamu tahu nggak kenapa ayah begini? Saya jelaskan dulu kenapa saya sampai meledak. Kemudian, ayah tahu itu salah. Nah, itu adalah cara yang salah. Terus saya tanyakan sama anak saya biasanya, bagaimana nak supaya ayah tidak melakukan itu, tapi kamu mau mendengarkan kata-kata ayah. Karena biasanya problematiknya itu adalah yang paling sering nih, kita bicara dia nggak dengar. Atau kita nasihati dia mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kira-kira seperti itu cara yang saya lakukan. Ya, tips yang menarik dari Ayah Edi ya, bagaimana rekonsiliasi terhadap anak setelah berantem, bagaimana komunikasi yang baik dan juga tidak membesarkan ego kita sebagai orang tua, tidak boleh gengsi untuk minta maaf kepada anak. Mbak Joyce mau menambahkan, silakan Mbak Joyce. Iya, sebenarnya sikap reaktif tadi itu alamiah ya, dialami oleh semua orang. Jadi kadang-kala kita nggak sempat untuk berpikir, langsung sudah mengeluarkan. Nah, yang paling penting adalah membaca reaksi anak. Apa yang dia siratkan gitu. Baik verbal, visual, ataupun audionya. Gitu. Nah, kalau kita sudah tangkap, sesaat kita boleh ambil 10-15 detik untuk diam. Kemudian kita recharge energi kita, supaya kita tahu yang mau kita omongin berikutnya apa. Nada suaranya setinggi apa. Bentuk wajah kita ini tegang atau sudah tersenyum kira-kira. Baru setelah itu kita lihat konteksnya. Kalau tadi suara tinggi itu karena kesalahan anak, kita boleh katakan, berikan penjelasan. Mama tadi bicara soal ini.
Kalau suara mama tinggi, mama mohon maaf. Jadi permintaan maafnya adalah soal suara tingginya, bukan proses menegurnya. Namun kalau memang itu karena kurang sabarnya orang tua, kita perlu minta maaf dari awal. Mama kurang sabar dalam hari ini. Mama tolong dibantu untuk kamu bisa sabar. Adik sekarang baca dan sebagainya. Kita berikan pengarahan dan berikan alasan logis mengapa kita tidak nyaman dengan sikapnya. Dengan kembali mengganti nada, ekspresi, dan bentuk verbal, kata-kata yang harus diucapkan. Yang paling penting adalah anak itu berhadapan dengan kita sehingga dia paham. Yang kita sampaikan bukan lagi konteks marah, menegur atau menghakimi, tapi berdiskusi dan menyampaikan poin apa yang sedang dilakukan dan akan diperbaiki. Kira-kira begitu. Nah, artinya kunci poinnya lagi adalah di komunikasi dan harus sama-sama nunggu reda dulu ya kalau kata Ayah Edi juga. Tapi begini, kadang Mbak Joyce, Ayah Edi, orang tua itu mungkin berpikiran bahwasanya memarahi anak adalah bentuk sikap ketegasan yang mungkin ini beririsan atau bisa dibilang agak bias dengan kekerasan verbal begitu. Nah, sebenarnya membedakannya seperti apa sih marah yang tegas sama marah yang mendidik itu sebenarnya dari Mbak Joyce? Ya, kita mengenal gaya komunikasi ada agresif, ada asertif dan sebagainya ya. Banyak sekali orang secara awam itu memaknai marah itu ketika nadanya tinggi, kemudian menggunakan kata-kata agresif. Kenapa kamu begini? Judgment misalnya begitu dan sebagainya. Sementara yang kata-kata tidak agresif dianggap tidak marah. Jadi ini sebuah stereotip yang sudah dimunculkan. Nah, sesungguhnya marah tidak pernah ada yang salah. Tidak pernah marah itu menjadi hal yang tabu begitu. Namun kembali bagaimana menyampaikan marah. Tadi sudah kata Pak Edi sudah begitu ya. Asertif marahnya. Contohnya begini, Mama kurang menyetujui gaya kamu tadi menanggapi Mama. Itu kalau bahasa formal. Kalau bahasa formal, Adik tadi Mama agak kurang nyaman kalau Adik ngomongnya enggak ke Mama. Coba sekarang, Adik bisa nggak perbaiki gaya Adik supaya Adik dan Mama sama-sama nyaman? Sesungguhnya ini marah dalam artian memberikan teguran kepada anak. Karena marah itu adalah pelampiasan emosi, ekspresi ketika kita nggak nyaman. Dan kita ingin menunjukkan agresifnya kita, dan itu wajar. Jadi balik lagi, ini bentuk yang dibicarakan. Karena kalau kita ngomongin soal marah, bukan apa yang dilontarkan, tapi bagaimana kita melontarkan. Nah, tegas itu bicara soal tadi, nadanya, bentuk kata, dan ekspresi yang ditampilkan. Oke, ini artinya menekankan terhadap sebenarnya gaya yang disampaikan, gaya komunikasinya itu seperti apa. Kalau dari Ayah Edi, apakah sependapat dengan Mbak Joyce atau punya pandangan yang sedikit berbeda atau seperti apa terkait dengan tegas dan juga marah yang represif ini kepada anak? Ya, pada prinsipnya sama ya. Hanya mungkin saya lebih menambahkan aja apa yang disampaikan Bu Joyce itu sangat bagus sekali ya. Itu saya praktekkan Ibu di rumah. Seperti itu saya gitu. Nah, yang ingin saya tambahkan adalah begini. Saya biasanya mengajar ibu-ibu, saya mengatakan bahwa marah sama tegas itu beda gitu ya. Kalau marah itu adalah ekspresi emosi, kalau tegas itu adalah tepat janji atau sesuai kesepakatan. Jadi ketika misalnya anak sudah sepakat bahwa jam 7 belajar ya, tapi jam 7 dia nggak belajar, nah kita tegas tuh. Jam 7 belajar, begitu. Nah, kalau marah itu tadi ekspresi bahasa agresif kalau bahasanya Bu Joyce ya. Nah, itu betul begitu. Ekspresi emosi itu ke sana. Jadi jangan sampai kita itu marah. Jadi sebelum marah itu biasanya kita coba tegas dulu. Karena tegas itu adalah satu level di bawah marah. Satu level di bawah marah. Ketika sebelum kita marah, kita bisa menerapkan tegas. Biasanya saya bilang begini sama anak saya, kalau sudah mau marah ini, saya tahu kok, kita semua tahu kok bakal marah itu tahu saat-saat kita mau marah. Saya akan bilang, saya angkat tangan, ayah sudah dekat ke marah nih nak, ayah sudah dekat ke marah. Gitu. Nah kemudian yuk kita bicara, kesepakatan kita tadi apa? Kita sudah sepakat apa? Kenapa kamu nggak lakukan nak? Kamu pilih ayah marah atau kita memenuhi kesepakatan kita? Makanya saya punya metodologi begini. Ada review, ada briefing. Jadi dalam membangun mental anak itu saya gunakan review and briefing. Jadi setelah kejadian saya pasti akan review setiap kejadian. Karena saya ingin bahwa di kejadian itu menjadi pembelajaran buat kita berdua. Yang kedua adalah briefing. Jadi setiap kali kita mau pergi, kita mau kemana, kita mau melakukan apa, saya briefing dulu. Saya berpikir begini, kenapa briefing itu hanya ada di kantor?
Kenapa nggak sama keluarga? Kenapa nggak sama anak kita gitu? Jadi saya mau berangkat misalnya jalan-jalan, itu briefing. Di mobil nanti seperti apa teknisnya. Kemudian nanti saat kita turun seperti apa. Jelas sekali. Dan itu nanti kita sepakati. Nah kalau anak kita lupa dengan kesepakatan tadi, saya biasanya bilang kita punya kesepakatan loh. Kenapa kamu nggak penuhi? Nah kamu mau pilih ayah marah atau penuhi? Begitu. Nah, jadi selama ini akhirnya kita jadi nggak pernah marah lagi. Sampai sekarang ini anak saya sudah dewasa, hampir tidak ada marah di antara keduanya. Baik, jadi harus ada warning ya terhadap anak sebelum akhirnya marah. Ada warning dulu nih, ayah mau marah gitu. Jadi anak itu juga bisa berpikir kemudian, memberikan sinyal gitu ya. Dan tadi juga disebutkan harus ada briefing dulu kalau untuk mau pergi, sehingga anak juga punya bayangan situasinya akan seperti apa, akan bertemu siapa, dan harus bersikap seperti apa nanti. Baik, terima kasih edukator parenting, ada Edi Wiono dan juga psikolog. Ada Mbak Joyce Manurung sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Iya, dan intinya adalah perbincangan kita hari ini komunikasi itu menjadi penting. Apa-apa semuanya harus dikompromikan, semua bisa dikomunikasikan asalkan satu dengan cara yang baik ya, supaya kesehatan mental anak-anak kita tetap terjaga. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami segera kembali.